Oh ini istri yang baru ya Pak Kiai? Iya. Iya saya mendengar Pak Kiai itu habis ditinggal sama istri yang tua, terus sekaligus langsung nikahin 2 istri. Luar biasa ini Pak Kiai itu. Konon katanya Pak Kiai juga ahli torekot ya? Iya. Oh ini benar guru, gurunya. Sudah lama ini nikah sama ini? Baru 6 bulan. Oh 6 bulan. Yang tua yang mana? Kedua yang ini. Oh kalau ini Umi siapa namanya Mama? Salamah, Mas. Oh Umi Salama, ini Umi Rukyah. Iya Kiai. Konon katanya Kiai juga sini tamunya banyak ya? Dari mana-mana? Dari Sulawesi, Kalimantan, ada dari Timur, Papua. Oh dari Papua. Minta apa ke sini Kiai? Minta berkah, Oh minta berkah. rezeki. Oh rezeki. Ini enak gimana? Enak yang dulu apa enak yang sekarang ini Kiai? Mohon maaf saya lancar. Ini sama enaknya. Oh sama enak. Kita masih muda. Oh masih muda. Kiai masih kuat Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah tentang aksi Kang Ujang Bustomi yang ingin membongkar praktek menyimpang Kiai Salim, seorang kiai pimpinan ajaran Torekoh di kampungnya. Ternyata, Kiai Salim ini adalah pemilik ilmu gendam yang sangat hebat. Namun, karena burung cucak rowo sang kiai sudah susah berdiri. Istri sang kiai yang terkena gendam itu pun melakukan perbuatan yang menyimpang. Sang istrinya itu suka mencuri celana dalam para lelaki di kampungnya, demi bisa berfantasi untuk memuaskan nafsu birahi. Lalu bagaimanakah cara Kang Ujang untuk membongkar perbuatan menyimpang dari Kiai Salim dan keluarganya itu? Silakan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Jadi saya itu ada kabar. Itu namanya Umi Rukyah. Jadi Umi Rukyah itu salah satu istri barunya Kiai Salim. Kiai Salim itu tokoh masyarakat di kampung sini yang sangat disegani. Dia itu istri yang tuanya itu baru saja meninggal. Dia langsung menikahi 2 gadis, 2 orang wanita sekaligus. Dan diantaranya adalah Umi Rukyah. Jadi Umi Rukyah itu heboh di kampung ini. Ada yang mengetahui bahwasanya tabiat dan kelakuan daripada Umi Rukyah itu melenceng. Melencengnya kenapa? Heboh, geger di kampung ini. Banyak sekali yang hilang celana dalam, laki-laki. Yes. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia. Kisah ini berawal dari informasi warga yang merasa resah dengan perilaku menyimpang dari seorang keluarga terpandang di kampungnya. Hal tersebut berawal dari seorang kiai sepuh pemimpin Torekoh di kampungnya yang bernama Kiai Salim. Ketika Kiai Salim yang sudah tua itu ditinggal pergi sang istri yang meninggal dunia. Tak lama berselang, sang Kiai Torekoh itu kemudian langsung menikah lagi. Tak tanggung-tanggung, Kiai Salim langsung menikahi 2 perempuan sekaligus di waktu yang sama. Warga kampung pun cukup tercengang dengan perilaku Kiai Salim. Akan tetapi para warga tidak merasa heran. Karena Kiai Salim memang dikenal memiliki ilmu gendam yang sangat hebat. Bahkan banyak muridnya yang belajar kepadanya. Dan rata-rata para muridnya itu memiliki istri lebih dari 2. Namun yang membuat warga tidak respek dengan Kiai Salim adalah mengapa dia langsung menikah, padahal sang istrinya baru meninggal belum lama. Sedangkan Kiai Salim adalah seseorang yang sudah berusia cukup tua.
Sebenarnya para warga tidak hendak peduli dengan pernikahan Kiai Salim yang langsung menikahi dua perempuan yang masih muda itu. Akan tetapi, ketika ada hal yang tiba-tiba viral di kampungnya, membuat para warga menjadi lebih tidak respek kepada Kiai Salim dan keluarganya. Yang mana tiba-tiba saja, banyak para pria dewasa di kampungnya yang kehilangan celana dalam ketika masih berada di dalam tempat jemuran. Hal tersebut pun menjadi perbincangan yang masif di antara warga. Karena baru kali ini, hal yang sangat aneh itu terjadi. Dan yang kemudian membuat warga menjadi gempar, adalah sang pelaku yang diketahui mencuri celana dalam itu. Orang tersebut adalah Umi Rukyah, yang adalah salah satu istri muda dari Kiai Salim. Awalnya warga tidak hendak percaya dengan kenyataan itu. Namun karena ada beberapa warga yang menyaksikan, para warga pun akhirnya mempercayainya. Namun yang menjadi tanda tanya warga, mengapakah Umi Rukyah senekat itu mencuri celana dalam pria dari para warga tersebut? Namun pertanyaan tersebut selama ini hanya bisa tersimpan di benak warga. Dikarenakan mereka tidak berani kepada Kiai Salim, sang pemimpin Torekoh yang cukup terpandang itu. Sampai pada akhirnya, cerita tentang sang Kiai itu kemudian sampai kepada Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang pun sangat merasa penasaran dengan cerita tak biasa dari para warga kampung itu. Bagaimanakah mungkin seorang istri Kiai yang cukup dihormati, senekat itu untuk mencuri celana dalam para lelaki? Dan apakah tujuan dari semuanya itu? Dan karena merasa sangat penasaran itulah, Kang Ujang pun merencanakan misinya. Dia ingin membongkar tabir dari Kiai Salim dan istrinya, yang memang melakukan perbuatan menyimpang dan sangat aneh itu. Maka dengan menyamar sebagai seorang vlogger dari Jakarta, Kang Ujang pun mencoba datang ke rumah, untuk bertabayun kepada Kiai Salim dan istrinya. Maka bertemulah Kang Ujang dengan sang Kiai tua yang bersama dengan dua istrinya yang terlihat sangat menyayanginya itu. Dan di rumah sang Kiai, ternyata juga sudah ada beberapa muridnya yang juga menjadi abdi dalem di keluarganya. Kang Ujang pun ingin segera menyampaikan tujuannya. Namun karena apa yang akan ditanyakan adalah sebuah hal yang cukup privasi, Kang Ujang mencoba meminta izin kepada sang Kiai. Yaitu, Kang Ujang ingin berbicara empat mata dengan istri sang Kiai yaitu Umi Rukyah. Kang Ujang pun berkata, bahwa Kang Ujang banyak mendengar cerita dari warga di kampungnya. Bahwa banyak para pria telah kehilangan celana dalam yang dijemur di luar rumahnya. Dan banyak dari warga itu melihat bahwa Umi Rukyah lah yang telah mengambil banyak celana dalam itu. Benarkah hal tersebut? Dan ada tujuan apa sehingga Umi Rukyah melakukannya? Dan mendengar perkataan Kang Ujang Bustomi yang demikian itu, terlihat muka Umi Rukyah langsung berwarna merah. Tampak dia seperti menahan marah kepada Kang Ujang Bustomi. Umi Rukyah berkata, mana mungkin dia mencuri celana dalam dari para warga? Dia adalah istri Kiai Salim, seorang pria terhormat di kampungnya. Mencuri celana dalam itu adalah hal yang tabu dan hina. Sebagai seorang istri Kiai, tidak mungkin dia melakukan hal yang hina itu. Dan ketika Kang Ujang berbincang berdua dengan Umi Rukyah di kamar itu, Kang Ujang mendeteksi ada hal mencurigakan yang berada di tubuh sang Umi. Kang Ujang yakin, Umi Rukyah menyembunyikan suatu benda aneh yang disembunyikan di balik baju di antara dua dadanya. Benda itu seperti ada sebuah energi ilmu gaib, sehingga Kang Ujang pun bisa merasakannya. Bahkan Kang Ujang yakin, bahwa yang disembunyikan Umi Rukyah itu adalah celana dalam pria yang dicurinya. Kang Ujang pun mencoba kembali berkata kepada Umi Rukyah, bahwa dia meyakini, sang perempuan menyembunyikan benda yang dimaksud itu. Karena itu agar semuanya terang benderang. Kang Ujang meminta Umi Rukyah, agar mengeluarkan benda yang disembunyikannya di balik baju di antara belahan dadanya tersebut. Dan mendengar permintaan Ujang Bustomi yang demikian, Umi Rukyah menjadi bertambah sangat marah. Sebab itulah dia langsung memanggil para santri dari suaminya. Umi Rukyah meminta para santri untuk mengusir Kang Ujang Bustomi, juga agar menghajarnya. Kenapa kamu? Hah?
Kamu nggak sekolah ya kamu? Pulang ya. Kamu yang tidak punya etika kamu. Nggak sopan kamu. Kalau kamu Malam-malam pakai etika, keluar saya hargai. kamar. Silakan ngobrol sampai. Saya nggak terima dong kalau begini. Kurang ajar kamu. Hajar. Biar saya yang ini. Saya nggak terima. Kamu nama saya. Umi jangan kayak gitu, Mi. Saya belum selesai. Anda sama. itu tadi ini membuka menggeledah saya. Ini urusan nama saya. Anda sudah Saya melecehkan beliau. punya anak buah kok. Kamu mau perkosa Umi ya? Kok memperkosa? Saya bukan cuma orang memastikan. Dia mau Dia bukan benar Anda kamu. aja udah jangan. Saya nggak kamu. Saya cuma memastikan, Kamu Pak. kasih hati minta ampel kamu. Umi, Urusannya sama saya. ini banyak orang. Gas. Buka BH Umi. Nggak bisa. Kamu nggak sopan kamu. Udah.
Para murid Kiai Salim itu terus berusaha menyerang untuk menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Mereka silih berganti melawan Kang Ujang dan berharap bisa untuk menghabisinya. Akan tetapi, ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi masih terlalu tangguh untuk mereka hadapi. Sehingga ketika setiap Kang Ujang menghantamkan ilmu pamungkasnya, tubuh para murid itu kemudian tumbang tak berdaya. Kang Ujang kemudian menghancurkan pengaruh kekuatan iblis yang bersemayam di dalam tubuhnya, sehingga mereka pun sadar atas semua perbuatan sesatnya. Dan setelah berhasil menyadarkan para murid itu, Kang Ujang pun segera berkata kepada Kiai Salim. Kang Ujang ingin menyampaikan tentang kesesatan sang istrinya yang telah berbuat menyimpang dengan mencuri banyak celana dalam dari para pria itu. Dengan tujuan, agar Kiai Salim mengetahui hal yang sebenarnya. Akan tetapi, Kiai Toreko itu ternyata malah marah kepada Kang Ujang Bustomi. Dia malah menuduh Kang Ujang telah melecehkan istrinya. Dan dia tidak terima atas fitnah dari Kang Ujang Bustomi. Karena itulah dengan kekuatan tenaga tua yang masih dimilikinya, Kiai Salim berusaha untuk menyerang dan menghajar Kang Ujang Bustomi dengan ilmu yang dimilikinya. Kurang ajar apa? Umi Rukiah kurang ajar apa? Edan kamu. Dia pengabdi ke sama Abi. Mengabdi apa? Ya, Dia buktinya. setan, Pak. Dia suka nyuri-nyurin celana dalamnya Kalau ngomong laki-laki. jangan Yang macam-macam benar. ya. Yang benar. Iya yang benar. Datang ke sini. Kamu tuh gimana sih? Oh, kamu Nuduh gimana sih? orang. Jangan-jangan Anda suka nyantekin orang, kamu? Jangan ngomong sembarangan ya sama Umi Rukiah. Saya tahu Umi Rukiah itu seperti apa. Seperti apa-apa. Coba jelasin apa yang dilakuin Umi Rukiah apa? Dia nyuri celana dalam. Paham tidak? Dah dalam siapa? Warga, Pak. Satu kampung tuh dicuri semua tuh celana dalam laki-laki. Waduh. Mau saya jotos. Jotos. Ya. Emangnya saya salah apa? Ya salah, Pak. Semua wanita-wanita digendamin kan? Contoh Kata saja. siapa? Kata siapa? Contoh Kata saja. saya. Kata siapa? Anda berani? Berani? Keluar. Ayo. Sabar. Sang Kiai Torekoh tua itu masih mencoba untuk memberikan perlawanan. Akan tetapi, tenaga tua Kiai Salim ternyata sudah terlihat lemah. Walaupun dia memiliki ilmu gendam yang hebat, ilmu kanuragan sang Kiai sepertinya sudah melemah. Karena itulah ketika Kang Ujang berhasil menyerang, tubuh tua Kiai Salim langsung tumbang tak berdaya. Kang Ujang pun segera mendudukan sang Kiai ke kursi rumahnya. Setelah itu, Kang Ujang mempertemukan Kiai Salim dengan Umi Rukiah istrinya. Kang Ujang ingin agar Umi Rukiah berkata jujur kepada suaminya, yaitu bahwa dia melakukan perbuatan yang menyimpang dengan mencuri celana dalam para pria di kampungnya. Akan tetapi Umi Rukiah masih berusaha untuk melawan. Dia tetap tidak ingin mengakui perbuatan menyimpangnya itu. Sehingga Kang Ujang menjadi habis kesabarannya.
Kang Ujang kemudian mencoba untuk mencabut ilmu hitam dari tubuh Umi Ruqyah. Kang Ujang juga berusaha menghilangkan pengaruh sesat dari para iblis tersebut. Dan sedetik setelah itulah tiba-tiba Umi Ruqyah bersimpuh di hadapan suaminya. Dia menangis dan kemudian mencoba untuk berkata bahwa memang dia telah melakukan perbuatan yang menyimpang tersebut. Umi Ruqyah bercerita, memang dia sangat menyayangi Kiai Salim suaminya. Akan tetapi, dia juga tidak merasa mendapatkan kepuasan batin dari Kiai Salim. Kiai Salim yang sudah tua, ternyata burung cucakrowonya pun juga sudah lemah dan tak berdaya. Sehingga ketika dia ingin merasakan burung itu, dia tidak bisa mendapatkan kepuasannya. Umi Ruqyah merasa nafsu syahwatnya tidak bisa tersalurkan. Sehingga dia pun kemudian mencari jalan lain untuk memuaskan nafsu batinnya itu. Dia merasa, ketika dimelekatkan celana dalam milik suaminya kepada dua dadanya, dia merasa bisa berfantasi. Dia merasa bisa mendapatkan kepuasan batin yang diinginkannya. Dan setelan menikmati celana dalam sang suami itulah dia kemudian berpikir bahwa dia juga ingin berfantasi dengan menikmati celana dalam milik para pria lain. Namun kini dia telah sadar. Usaha Kang Ujang yang berusaha membersihkan pikirannya telah membuatnya memahami bahwa yang dilakukannya itu adalah perbuatan menyimpang yang menyesatkan. Sebab itulah Umi Ruqyah kemudian menangis dan meminta maaf kepada sang Kiai Salim suaminya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah ini hendaknya bisa menjadikan pelajaran bagi semuanya. Memang ketika sesuatu itu didapatkan dengan cara yang sesat, pasti yang dihasilkan adalah kesesatan pula. Hendaknyalah menggapai sesuatu itu sesuai dengan yang disyariatkan Tuhan. Karena pasti, Tuhan juga akan memberikannya ketentraman dan keberkahan. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh nilai dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan tinggalkanlah sisi negatifnya. Tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.